Yo semuanya, kalian capek gak sih setiap buka akun sosmed ngeliatinnya bandingin mulu. Kayak gak ada habisnya lah gitu ngebandingin antara dua game ini. Buka Twitter dikit, nih dua fandom berantem. Buka Facebook dikit, nih dua fandom berantem lagi. Dan lain-lain. Alasan berantemnya pun macam-macam. Ada yang bandingin grafik, gameplay, combatnya, karakternya, sampai bandingin sampai bandingin dada masing karakter cewek. Bayangin deh, bejir ini ngebandingin game buat apa segitunya banget ngebandingin dada karakter cewek gitu. Sebenarnya ya nggak apa-apa juga ngebandingin game ya asal tujuannya untuk mengetahui kalian cocoknya di game apa, game yang mana begitu. Bukan untuk tahu mana yang paling bagus atau mana yang paling keren, mana yang paling terbaik lah antara dua game tersebut. Yap, dan aku di sini mau ngebahas untuk stop bandingin kedua game ini dengan tujuan untuk mencari tahu mana yang lebih baik atau bagus atau yang keren atau yang paling terbaik begitu. Sebelumnya aku di sini berusaha untuk tetap berada di sisi netral ya. Dalam artian aku nggak mendukung satu fandom atau satu game manapun dalam hal membandingkan mana yang lebih bagus ini. Karena aku sendiri udah cukup pusing dan muak melihat perbandingan yang gak ada habisnya ini. Juga aku main kedua game ini ya, jadi kayak gak terlalu mempermasalahkan juga. Hampir semua yang dimasalahkan oleh kedua vendor tersebut ya aku gak masalah gitu. Oke, kita ke pembahasan berikutnya. Kenapa ini game sering dibandingin sama fandomnya masing-masing? Sebenarnya bandingin game sampai ribut tuh dari dulu tuh udah banyak. Perbandingan PUBG dengan FF lah, sampai game yang keduanya beda jauh konsepnya kayak ngebandingin ML dengan FF dan lain-lain, banyak lah gitu. Biasanya alasan orang ngebandingin tuh karena pengen membuktikan aja bahwa game kesukaan mereka tuh lebih baik, tanda kutip ya, dalam tanda kutip, lebih baik ketimbang game saingannya. Alasan lain game sering dibanding-bandingkan adalah karena sistem gamenya yang mirip, art style-nya mirip, genrenya mirip, dan lain-lain. Karena kebanyakan orang-orang berpikir bahwa hanya ada satu yang terbaik, jadilah mereka ngebanding-bandingin game tersebut. Itulah yang terjadi di Genshin Impact dan Wuthering Waves. Masing-masing fandom saling serang, saling ngebandingin sampai menimbulkan keributan. Bahkan saking ributnya, aku yakin ada salah beberapa fans yang menyamar buat jadi fandom lain, lalu ngompor-ngomporin dan keributan pun kembali terjadi. Beberapa hal terakhir yang sering diributkan oleh kedua fandom ini adalah combat dari karakter baru, live streaming yang waktu kemarin itu barengan, ya kan ribut tuh live komennya. Lalu juga desain karakter baru, animasi karakter masing-masing sampai ngebandingin dada karakter cewek. Ya aduh gak habis pikir sebenarnya, anjir. Oke. Video ini hadir untuk menjelaskan bahwa ngebandingin kedua game ini dengan tujuan untuk mencari tahu mana yang lebih bagus atau yang paling keren itu harus dihentikan. Yap, masuk ke alasan pertama kenapa harus stop ngebandingin kedua game ini, yaitu umur game yang berbeda. Genshin Impact rilis pada 28 September 2020. Pada tahun tersebut, Genshin Impact menjadi game yang cepat hype dalam waktu dekat. Hal ini karena beberapa hal, seperti mekanisme yang beragam dan baru, grafis yang memukau, model dan desain karakter yang seperti anime atau bergaya anime, dan lain-lain. Banyak orang-orang menyukai hal tersebut dahulu, sampai-sampai aku yang dulu waktu awal rilis nggak main, ini game tuh sering muncul di timelineku. Apalagi waktu ada Fenty yang begitu hype waktu awal rilis, banyak orang gacha, banyak klip dari orang-orang terkenal juga ya, beberapa YouTuber juga, dan itu berseliweran gitu waktu awal rilis. Nggak heran fandom ini sampai sekarang masih banyak dan orang-orang banyak yang main masih. Lalu Wuthering Waves rilis pada 23 Mei 2024. Di awal rilis, game ini juga begitu hype dan diramaikan oleh banyak orang, termasuk aku. Karena ketika melihat game ini, aku merasa mekanik yang diberikan begitu wow dan baru buat aku. Bisa lari-lari di tembok, nge-parry, nge-dodge, gacha lebih friendly, dan combat yang asik. Aku melihatnya seperti ini ya karena aku sebelum-sebelumnya hanya bermain Genshin Impact. Wajar dong aku merasa seperti itu ke game Wuthering Waves 1 ini. Aku yakin banyak orang juga merasa bahwa Wuthering Waves punya potensi yang cukup bagus di awal rilis. Nah, karena berbedanya tahun rilis kedua game tersebut cukup sulit dan terkesan gak adil kalau dibandingin.
Mungkin bagi banyak orang sekarang, Wuthering Waves adalah game paling baru dan terbaik. Tapi dulu, waktu Genshin Impact rilis pun banyak juga yang beranggapan seperti itu. Genshin yang udah hampir 5 tahun rilis, punya map yang luas, story yang beragam, karakter yang banyak dan lain-lain, nggak bisa dibandingin sama Wuthering Waves yang baru 1 tahun rilis. Begitu juga dengan grafik, combat, playstyle pada game Wuthering Waves yang cukup baru, nggak bisa dibandingin sama Genshin Impact yang rilis udah hampir 5 tahun. Kayak nggak fair dan nggak apple to apple aja kalau dibandingin. Perbedaan umur di sini menurutku menjadi faktor utama alasan kenapa game ini nggak bisa dibandingin, dengan tujuan untuk mencari tahu mana yang paling keren atau yang paling terbaik. Memasuki alasan kedua, yaitu target pemain dan vibes game yang berbeda. Kedua game ini meskipun banyak kemiripan, tapi tetap punya target yang berbeda. Dilihat dari beberapa sistemnya. Kalau kalian bandingkan combat yang lebih simple dan gampang, aku yakin kalian banyak yang memilih lebih simple Genshin Impact. Begitu juga dengan aku. Karena sampai sekarang, aku masih merasa kesulitan dengan combat dan playstyle-nya di game Wuthering Waves. Bahkan sampai sekarang pun, aku masih suka bingung apa itu heavy attack. Serius, maaf banget ya aku sekali isu. Lalu adanya sistem parry, dodge, quick swap, dan lain-lain kayak gitu menjadikan combat di Wuthering Waves lebih sulit dan ribet ketimbang Genshin Impact. Tapi ini bukan berarti combat Genshin Impact itu mudah loh ya, sama aja ribet. Hanya saja dalam mempelajari, jujur aku lebih kesulitan di game Wuthering Waves. Kit dari karakter Genshin Impact pun menurutku lebih mudah dipahami ketimbang Wuthering Waves. Kalau ingin memahami kit pada karakter Wuthering Waves, aku harus nonton YouTube dulu biasanya. Lalu, vibes dunia yang ada di masing-masing game juga berbeda. Dapat dilihat Genshin Impact lebih colorful, ceria, cerah, dan ramah untuk dieksplorasi. Berbeda banget dengan Wuthering Waves, dunia pada Wuthering Waves terasa lebih gelap, menegangkan, menyeramkan, dan serius. Banyak orang yang merasa takut main game ini pada awal rilis, termasuk beberapa teman-temanku yang akhirnya berhenti untuk main karena mereka merasa takut gitu. Mereka merasa dunia terlalu dark dan membuat ngeri. Dari beberapa alasan tersebut, dapat dilihat bahwa target game ini cukup berbeda jauh. Genshin Impact diperuntukkan kepada pemain yang menyukai keringanan, kemudahan, dan keceriaan. Sedangkan Wuthering Waves diperuntukkan kepada pemain yang suka tantangan, suka eksplorasi dunia gelap, dan hawa yang menegangkan. Masuk ke alasan terakhir, yaitu diskusi yang isinya toksik doang. Sebenarnya nggak semua sih ya diskusi antara kedua game ini toksik. Kayak yang udah aku bilang sebelumnya, kalau diskusi buat nyari tahu cocoknya main game apa, ya nggak toksik gimana banget. Tapi kalau udah diskusi buat ngebuktiin mana yang paling keren, paling terbaik, atau yang ya apalah itu, ya isinya nggak jauh-jauh dari cacian, keributan, dan perbandingan hal yang nggak penting lainnya. Kalau diskusinya kayak gini, mending langsung mainin aja udah gamenya, nggak perlu diskusi, tinggalin aja udah. Kayak ngapain bejir selain buang-buang waktu dan ngabisin energi juga gitu. Diskusi toksik kayak gini juga cukup berdampak buruk ke moodmu, keseharianmu, aktivitasmu, dan lain-lain. Jadi itulah beberapa alasan kenapa kalian harus stop ngebandingin kedua game ini dengan tujuan untuk membuktikan mana yang paling keren, paling bagus, atau yang terbaik. Dan aku harap kalian menerapkan ini juga di semua game yang sering dibanding-bandingkan itulah. Jadi ya cukup aja sih, kayak udahlah hentiin aja gitu, kayak capek ngeliatnya. Ketimbang buang-buang waktu dan energi, mending gak usah lah yang ngebandingin kayak gini. Kalau kalian punya pendapat lain, silakan berkomentar di bawah ya. Sekian dari aku, terima kasih dan mau.